Suatu ketika, para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menyampaikan, "Wahai para sahabat, sesaat lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga." Sahabat penasaran dan bertanya-tanya, siapa gerankah lelaki beruntung tersebut? Dan benar, tak lama setelah itu muncullah seorang laki-laki Ansor dengan keadaan jenggotnya meneteskan air, pertanda dia baru saja mengerjakan wudhu, dengan menenteng kedua sandalnya menggunakan tangan kiri. Tapi sahabat tidak mengerti mengapa rojul ini dikatakan oleh Nabi dipastikan masuk ke dalam surga. Waktu berlalu dan keesokan harinya Nabi kembali menyabdakan hal yang sama kepada para sahabat. "Wahai sahabat, sesaat lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga." Sahabat mengira mungkin ini adalah lelaki yang berbeda dengan yang kemarin. Ternyata lelaki tersebut adalah lelaki yang sama seperti yang kemarin mereka lihat, dengan keadaan yang sama seperti yang mereka lihat kemarin. Waktu pun berlalu dan di hari ketiga setelah Nabi bersabda, Nabi menyabdakan hal yang sama, bahwa akan datang di hadapan kalian para sahabat seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga. Dan lagi-lagi muncul lelaki Ansor tersebut yang di hari pertama Nabi sabdakan dengan keadaan yang sama pula. Setelah Nabi selesai berbincang-bincang dan menyampaikan ilmu kepada para sahabat, Nabi meninggalkan tempat. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang penasaran apa gerangankah amalan yang dilakukan lelaki Ansar tersebut yang membuat dia dijamin surga oleh Nabi. Dia pun berusaha mendatangi rumah lelaki Ansar tersebut, kemudian mengetuk pintunya dan berkata, "Wahai saudaraku, saya mempunyai masalah dengan bapak saya, dan saya bersumpah bahwa saya tidak akan pulang ke rumah sampai 3 malam. Jika menurutmu engkau mengizinkanku untuk bertempat di rumahmu sampai habisnya 3 hari demi menetapi sumpahku, tolong kalau boleh saya tinggal di rumahmu selama 3 malam ini." Lelaki Ansar tersebut pun mengizinkannya. Dan selama Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah lelaki Ansar ini, dia memperhatikan apa yang dilakukan lelaki Ansar tersebut. Dan dia bercerita bahwa tidak ada yang spesial yang dilakukan oleh lelaki Ansar tersebut. Selama dia menginap di rumah lelaki Ansar tersebut 3 malam, dia hanya melihat lelaki Ansar tersebut bolak-balik di atas alas tidurnya sembari mengucap zikir kepada Allah dan bertakbir kepada Allah. Dan di saat akan datang waktu sholat subuh, lelaki tersebut kemudian menyempurnakan wudhu untuk mengerjakan sholat subuh. Hanya saja menurut Abdullah bin Amr bin As, apa yang diucapkan oleh lelaki Ansar tersebut adalah ucapan-ucapan yang baik semata. 3 hari masa pengamatan Abdullah bin Amr bin As pun berlalu. Melihat amalan yang dilakukan oleh lelaki Ansar tersebut yang tidak ada istimewa-istimewanya, hampir-hampir saja Abdullah bin Amr bin As menganggap remeh amalan yang dilakukan lelaki Ansar tersebut. Akhirnya rasa penasaran yang memuncak membuat dia berkata kepada lelaki tersebut secara terus terang, "Wahai saudaraku, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan bapak saya. Saya juga tidak
membuat bapak saya marah sehingga saya juga meninggalkan rumah. Akan tetapi saya melakukan ini, saya sengaja berbohong karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa engkau termasuk penghuni surga di majelis yang sama, di 3 hari yang berbeda, dan engkau adalah orang tersebut. Rasa penasaranku mendorong aku untuk ingin mengetahui rahasia di balik sabda Nabi tersebut. Apa amalan andalan engkau sehingga engkau mendapat kemuliaan tersebut? Namun aku yang mengamati engkau selama 3 malam ini tidak menemukan amalan andalanmu. Engkau tidak punya amalan istimewa. Engkau juga tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka wahai saudaraku, bisakah engkau memberitahuku rahasia apa yang kira-kira membuat Rasulullah bersabda engkau adalah termasuk penghuni surga? Setelah ditanya seperti itu, lelaki Ansor menjawab, apa yang kau amalkan ya sebagaimana yang engkau lihat dari diriku. Mendengar jawaban laki-laki Ansor tersebut yang sangat sederhana dan simpel, Abdullah bin Amr bin As berniat untuk pergi dari rumah rajul tersebut. Ketika Abdullah bin Amr bin As hendak pergi meninggalkannya, lelaki Ansor tersebut memanggil kepada Abdullah bin Amr bin As seraya berkata, memang amal ibadah yang kulakukan hanya seperti yang kau lihat tersebut. Tapi ketahuilah wahai saudaraku, bahwa aku tak pernah menjumpai di dalam diriku unek-unek jelek, prasangka buruk kepada salah seorang muslim pun. Juga aku tak pernah memiliki kedengkian kepada sama saudara muslim terhadap kebaikan yang Allah beri kepada dia. Mendengar ucapan lelaki Ansor tersebut, Abdullah bin Amr berkata, nah ini dia amalan andalan yang membuat engkau dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga yang tidak mampu kami lakukan.